Pernahkah kamu mendengar tentang eksekusi keledai Spanyol? Jika kamu belum tahu, keledai Spanyol adalah metode paling menyakitkan dalam sejarah abad pertengahan. Mengapa metode ini digunakan? Cari tahu jawabannya di video ini. Keledai Spanyol atau Cavaleto Squarciapalle adalah alat penyiksaan yang terdapat dua variasi. Keduanya menimbulkan rasa sakit dengan menggunakan berat badan subjek sendiri dengan cara membiarkan kaki terbuka, diikat dengan tali dari atas, sambil menurunkan subjek. Pelaku akan dilucuti seluruh pakaiannya dan kemudian disuruh mengangkangi benda yang pada dasarnya adalah sepotong logam berbentuk segitiga dengan papan ditempatkan di atasnya untuk membentuk bentuk seperti kuda gergaji. Seringkali, korban diikatkan pengekang atau beban di pergelangan kakinya untuk membuat pengalaman tersebut menjadi lebih menyakitkan. Mereka dapat mengalami rasa sakit menyiksa hingga cacat dan kematian. Dengan waktu yang cukup, secara teori, korban dapat dibelah menjadi dua karena berat tubuhnya akan menyebabkan tepi logam perangkat tersebut mengiris bagian bawah dan memotong tepat di tengah. Dalam catatan sejarah abad pertengahan, terkadang para penyiksa bahkan menggelitik atau menempelkan api hingga ke bagian bawah kaki korban. Hal ini memaksa mereka untuk menggeliat saat berada di atas perangkat, menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan penderitaan. Meskipun penyiksaan ini terdengar mengerikan, faktanya keledai Spanyol juga digunakan berabad-abad kemudian. Salah satu pendiri negara Amerika Serikat, George Washington, menggunakan keledai Spanyol sebagai metode untuk menanamkan disiplin pada tentara kolonial yang sulit diatur. Ketika George Washington mengambil alih komando Angkatan Darat Kontinental, mereka hanyalah sekelompok orang yang memiliki sedikit pengalaman tempur dan berjuang untuk beradaptasi dengan kerasnya kehidupan tentara. Untuk membatasi pembangkangan, mabuk-mabukan, dan diserse, George Washington menerapkan sejumlah tindakan pencegahan yang saat ini mungkin tampak sangat kejam. Kasus-kasus yang paling parah, seperti desersi atau pengkhianatan seorang prajurit dapat digantung atau dihadapkan pada regu tembak. Untuk pelanggaran ringan, hukuman cambuk mungkin merupakan hukuman yang paling banyak diterapkan. Pencurian, mabuk-mabukan, atau keterlambatan merupakan pelanggaran yang cukup untuk dicambuk. Meski demikian, jumlah dan cara pemberiannya terserah pada petugas yang berwenang. Namun keledai Spanyol juga dikenal sebagai kuda kayu juga digunakan untuk pelanggaran ringan. Misalnya, pada tanggal 10 Juli tahun 1775, perintah George Washington pada hari itu, Pengadilan Militer Umum tempat Kolonel William Prescott menjadi presidennya setelah mengadili William Patty dari resimen Kolonel Gridley dan memutuskan dia bersalah karena mengancam dan menganiaya sejumlah orang. Ketika menjadi tahanan di Quarter Guard, pengadilan memvonis narapidana menunggang kuda kayu 15 menit. Jenderal Washington menyetujui hukuman tersebut dan memerintahkan pelaksanaannya di kepala resimen. Tentu saja, menaiki kuda kayu selama 15 menit adalah pengalaman yang jauh berbeda dibandingkan dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam atau berhari-hari di atasnya. Namun demikian, itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan bagi prajurit yang malang. Namun, di wilayah lain di Amerika Utara kolonial, istilah keledai Spanyol memang diterapkan secara maksimal. Misalnya, ketika para Yesuit Prancis menetap di tempat yang sekarang disebut Kanada pada abad ke-17, mereka mencatat contoh penggunaan kursi mengerikan ini untuk menyebabkan kerusakan yang berkepanjangan. Seperti ketika seorang warga Prancis memasang perangkat tersebut hingga pekan. Di angkatan bersenjata modern, penyiksaan tidak lagi digunakan untuk menanamkan disiplin. Namun, senjata ini masih digunakan oleh militer di seluruh dunia. Hanya saja tidak digunakan untuk melawan tentara suatu negara. Sebaliknya, hal ini secara kontroversial digunakan sebagai cara untuk mendapatkan informasi berharga dari mereka yang dianggap musuh. Meskipun metodenya mungkin telah berubah, penggunaan penyiksaan ini sudah ada sejak abad pertengahan.
penyiksaan keledai Spanyol sejarah abad pertengahan telah digunakan sebagai alat untuk menggali informasi. Selama masa inkuisisi, meskipun ada banyak cara yang sangat cerdik untuk menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada seseorang, semuanya memiliki tujuan yang sama. Keledai Spanyol hanyalah salah satu dari sekian banyak alat yang digunakan penyiksa untuk menghancurkan korbannya baik secara fisik maupun psikologis. Namun terlepas dari gambaran orang-orang yang dibunuh berbondong-bondong di rak, katrol, dan alat-alat keji lainnya, penyiksaan sering kali dilakukan dengan cara yang sangat terencana, bahkan birokratis. Para penyiksa ingin mendapatkan pengakuan, tetapi mereka juga menyadari bahwa informasi yang diperoleh melalui penyiksaan tidak dapat dipercaya. Jadi, mereka akan mengurung seorang tahanan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan melakukan penyiksaan secara berkala selama berbagai sesi penyiksaan. Jika informasi yang diperoleh tetap konsisten dan sesuai dengan sumber informasi lain yang telah dikumpulkan pihak berwenang, maka informasi tersebut dianggap dapat diandalkan. Dengan cara ini, penyiksaan bukanlah cara sadis untuk membalas dendam atau menghukum seseorang karena dianggap sesat. Hal itu adalah metode berdarah dingin untuk mengumpulkan data terbaik. Dalam upaya mereka untuk menyelamatkan jiwa, inkuisitor perlu mendapatkan pengakuan dari terdakwa dan pengakuan tersebut harus asli. Saat ini, penyiksaan masih menjadi topik perdebatan yang kontroversial. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah alat yang diperlukan untuk membantu menjamin keamanan. Sebagian percaya metode ini tidak manusiawi dan tidak efektif. Keledai Spanyol mungkin tidak lagi dapat ditunggangi, tetapi sejarah panjangnya membentuk mata rantai kekerasan yang membentang dari ruang bawah tanah Eropa abad pertengahan hingga pangkalan militer rahasia di dunia modern saat ini. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Jika kamu punya opini sendiri, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.